rendah. Jadi kita bisa terus nek memasukkan ojo langsung 10 cm dulu, tidak boleh. Kita lihat dulu, tak masuk sidik kok wis mulai keluar ya. Kemudian coba dimasukin lagi, ada masih distensi lagi, kita masukkan, ditambah lagi. Itu proses. Jadi kalau ditanya, Bu, masuknya rektal tube berapa senti? Tergantung letaknya. Ada buku yang mengatakan 10 cm, 15 cm, tapi saya nggak akan ngajarin kayak gitu. Karena apa? Anda harus punya peka. Iki distensi abdomen orang. Oh, wis iso metu kucuk wis keluar. Ya. Kenapa saya pakai ini? Ya, saya rotok gede jadi orang cilik ini dia. Nah, ini untuk menampung. Ini hebatnya perawat. Masuk menampung hebatnya. Iya. Nek bocah SMP, SMA tak ajari Seperti ini iso, tapi yang tidak bisa bagaimana dia akan mengobservasi feses ini. Kok iso? Bu ya iso. Ya, karena dengan plastik yang penting ini analisisnya kita main. Oh iki ono busane. Oh iki ono lendere. Oh iki ono getei. Iki warnane hijau, iki warnane abang, ini warnane kekuningan biasa. Itu mengindikasikan kalau kekuningan berarti masih dalam pencernaannya tidak terjadi infeksi. Tapi nek wis warnane hijau, ono lendire bahkan darah, berarti nekrosis bisa terjadi pada saluran pencernaan. Berarti mungkin bisa terjadi enterokolitis. Kowe ngomong karo dokter, dok, hasilnya itu bisa disebutkan tadi berapa cc kurang lebih adalah ditimbang nanti. Berapa cc itu ditimbang. Oh, 20 cc bentuknya ada lendirnya. Ada bercampur darah seret. Ya maksudnya tidak darah misalnya seperti ada kehitaman. Nah, kayak gitu. Untuk apa tuh kira-kira? Untuk mengambil kebijakan pengobatan. Mbak, wis disekotin sudah dok, keluar. Tapi Anda nggak bilang kalau di sana ada darahnya, kalau ada kehitamannya, kalau ada lendirnya. Kalau Anda bilang, dokternya bisa memberikan resep. Apa resepnya? Ya resep untuk menangani bahwa dia ada infeksi. Itu loh yang dinyatakan perawat cerdas. Ora perlu sekedar nyatu. Itu. Jadi kita nanti pasang ini dulu ya. Kita pasang. Ini yo jeng ini mahasiswa tuh sosok ya senengnya dhewe lho ngene iki lho. Nek iso ya kene iki rada dhuwur. Iki dipotong di mau plastik ya. Kok ora plastik ireng bae Bu kira njijiki justru nek plastik ireng iku dadak ngene. Angel. Ini kan cerdas banget loh, yang pasti putih, bening, ketok. Dok, kalau nek kowe lak dok punya ngerti PSSI lah dok, ini sudah jelas banget. Ya, gitu ya. Jadi misalnya mau kita ambil itu juga mudah, tidak menimbulkan banyak infeksi, gitu ya. Itu hal yang mungkin harus diingat betul saat praktek. Ada itu praktis, efisien. Oh ya dah. Meski ya beda ya, pola pikirnya beda kayak itu pengenku ya, seperti ini. Kemudian yang menjadi perhatian yang kedua, yo nek junjung bayi iki yo nek cah gede kok iring kan iso. Iring ya Pak, iring ya Bu, atau anak-anak kok iringnya iso ya, dengan posisi seperti SIM ya. Miring kemudian diambil dimasuki anusnya. Tapi kalau bayi sebaiknya dengan posisi seperti ini. Ya, posisi tengkurap melumah. Telentang lono. Mosok telentang bae. Telan asi ya. Mahasiswa yang sering nggak safety ke pasien saat seperti ini. Ya. Munggahnya gini. Terus ini tidak boleh, kenyataan tidak boleh ya. Karena jangan sampai tulang nek iso kita yang lamanya kayak gini. Tapi ojo ngene. Jadi misalkan
sinkron. Tulang belakangnya harus turun kembali, tidak boleh diangkat terus kayak gini. Nah kasihan vertebranya, kepalanya kan belum sekuat orang dewasa. Itu yang tidak dimiliki mahasiswa. Ditulis nek resu Anda ini penting ya. Jadi ada loh Mbak perawat ki sportif gini-gini, angel dhewe sakit lho iki lho. Vertebranya itu kasihan belum sekuat. Ya, mau diiring ini ya susah bayi diiringnya. Jelas ya. Kalau hal-hal yang belum ada di tulisan Anda, ya, tolong di nggak apa-apa, dia nggak naik pipis bisa, tapi kalau BAB nggak bisa. Kecuali kalau kita pakai spoon, ini spoon ya, kita masukkan jari kita. Oh, nek metu wis siap-siap ya. Karena itu kalau sekali dengan keluar itu nanti ada apa semburan hebat untuk mesesnya. Lihat. Tangannya juga masuk satu jari tangan kita. Itu untuk mengevakuasi secara manual. Tapi metu nek itu jebrot surat gitu. Harus ada yang mandai ini. Yo siap-siap ya, Mbak. Nek sing presidennya biasanya atau dokter spesialis coba tak, tapi dokter spesialis biasanya saya mudah bukan, nggak mau pasti diskotin aja, itu juga lebih aku nak kuasa duduk, perawatan duduk, rasi dengan bukumu wajib cuci tangan. Kau yang ujian banget, Bu Mariaton pasti tidak dijawab pakai cuci tangan, nggak usah wajibnya cuci tangan. Kalau di situ nggak ada wastafel, rasa mayu nek WC pasti diisi rapi apa namanya, artinya desinfektannya cuci dengan jelas ya. Nah, jika bayi coba ujian pas ini nggak boleh ya. Anda harus upayakan ambil bayinya ya. Dan aku senang, oh ternyata Bu ini memperlakukan bayi kalau yang pokoknya memperlakukan pendidikan bayi. Oh jangan bayi ini. Dek tolong deh bayinya dipindah ke ruang bangsal ya. Iya Mbak. Kamu ini kamu ini gini, wah meluncur. Ya, saya artinya meluncur nggak. Misalnya kalau kakek apa itu harus itu. Tapi kalau Anda seperti ini ya Allah, kok nggak ngopo Mbak, apa? Tidak boleh, harusnya semua ini. Oh, ini surat bakar. Ya, oh, dek satu segi, ini Mbak, bapak bawa bayi ini satu segi isor. Nah, biarkan alatnya. Kita pakai yang tidak steril, yang bersih, yang bersih. Ini kalau ibu ada ibunya ya, ibu mohon maaf, ini saya mau melakukan prosedur untuk membantu mengeluarkan feses. Boleh ibu duduk di sana dulu, gitu ya. Kalau pas tindakan di ruang kayak gini, bayi aman. Nek anak jangan, mending nek anak ditunggui ibunya. Tapi kalau bayi bebas bayi lah, gue enak bayi. Yang sepertinya jarak dok, jangan terlalu ke dalam. Ya, terus jangan terlalu kencang, biar nanti kalau ambil tidak terlalu sulit. Ya. Kita siapkan sebelum pakai ensku nih, pokoknya tembok-tembok sini nih, mungkin tidak terlalu. Ini kita taruh sini nggak apa-apa, ini nggak ada sterilnya. Kita sudah cuci tangan, ambil, ya, secukupnya ya. Teganya aja deh, nggak apa-apa. Terserah ke sini. Masuk semua. Tapi masuknya nggak boleh terlalu
terlibat, harus tahu kondisi pasien. Ingat ya, kita boleh pegang, bentar, megangnya satu kayak gini. Ini kan dia duduk, ini kan nantinya angin duduk boleh kayak gini. Anda ya, kalau mau ngangkat sebentar sedikit aja, lalu dikembalikan. Jangan gini terus posisinya, kasihan vertebra pada bayi. Jadi kita yang jongkok kayak gini itu betul nilaimu nanti berarti posisinya betul. Ya, nah, bismillah kita masukin ya nak ya, sakit sebentar ya. Ya kita lihat ya, perawat yang baik dan cerdas dan baik hatinya melihat jika kita selanjutnya adalah perawat melihat distensi abdomen ya berkurang atau tidak. Jika cairan sambil mengobservasi cairan yang keluar, apakah terdapat dari warna, apakah berwarna hijau atau kekuningan, ataukah ada lendir atau darah, atau berwarna kehitaman, ya. Sehingga jika distensi abdomen masih ada, bisa kita masukkan skortin kembali, maksudnya lebih dalam lagi, sedikit tambah sedikit kayak gitu, sedikit seperti itu. Jadi jelas ya, kok belum keluar dimasukin lagi, tidak apa-apa, asalkan nggak sampai separuhnya. Ternyata sudah keluar, ini hati-hati, kadang-kadang kita nggak tahu karena kita tadi bungkusnya nggak terlalu kencang, berarti kita posisinya ini bengkok, harusnya dua ya, satunya khusus untuk feses, satunya untuk tempat sampah yang mungkin non-invasif ya. Sambil melihat atau mengobservasi pada daerah distensi abdomen pada bayi. Jika sudah tidak terjadi distensi, kita tunggu beberapa saat. Nah ini loh, kadang-kadang mahasiswa yang lupa untuk mengucapkan itu yang ini. Itu poinnya kayaknya 15 poin sendiri. Ya, sehingga jenengan kalau kehilangan itu, nilaimu itu nggak akan bakal nilainya di atas 80. Karena saya safety pasien itu selalu saya jadi prioritas utama. Ya, weh, dokok ini terus, ini loh. Bundele ini terus. Yunain tuh, berarti Anda bukan safety pasien. Ya, sambil melakukan observasi, kita melihat distensi abdomen. Jika sudah tidak ada distensi abdomen, bisa untuk selang skortin bisa diambil atau dikeluarkan. Jika masih ada distensi abdomen, kita tunggu beberapa saat. Karena rectal tube ini tidak boleh dipasang terus-menerus. Karena juga akan membuat iritasi pada anus. Ya. Nah itu tolong mahasiswa, walaupun ini Anda itu ini bahaya ya, jadi benar-benar ikhlas artinya ya. Siapa tahu di jalan-jalan panjenengan ya, hidup ini senang nih, kadang orang baik. Jelas ya? Ya. Tadi yang harus ngingu adalah kita, bukan bayinya yang diangkat terus. Kemudian melakukan observasi terhadap distensi abdomen. Ya, semoga bisa mencatat kalimat-kalimat yang penting sehingga nanti bisa mengingatkan pada saat dengan belajar secara mandiri. Nah, pertanyaan, misalnya dengan mau ujian, ya, setelah tidak ada distensi abdomen, setelah beberapa saat kita lakukan dan kita observasi tidak ada pengeluaran, perawat bisa melakukan, bisa ya, kita menggunakan kayak gini bisa, misalnya dibantu dengan kasar. Boleh. Kadang-kadang kan kita harus, misalnya bisa ada feses, kita kontek. Jadi nggak langsung pada handscoop. Ini, amas tenang ya orang mak kotak ya. Nah ini kan berarti kita, nah enak kan? Ya ini harusnya nggak boleh kayak gini, karena nanti kalau ini sudah, nah ini kita taruh di bengkok yang cukup besar. Kemudian kita bisa lepas
Untung, tapi kalau ujian nggak usah sampai situ. Kalau misalnya pas tenanan gitu ya, ini kan jenengan cuci di wastafel gitu ya, masih kan eman-eman ya pasiennya itu nanti pakai lagi harus beli lagi, kan resiko gini uang yang beli yang ora itu pasiennya. Ya tak kumbahnya nggak apa-apa, feses bayi nggak izin, tuh. Kecuali ya mekonium mesti izin ya mekoniumnya, karena ulet dong. Jelas ya? Ada pertanyaan? Kemudian jelas kalau udah selesai, ya kalau ujian ini nggak perlu dicabut, nggak apa-apa. Tapi kalau pas dengan di rumah sakit ya harus dibersihin dulu ya. Ini harus ditimbang dulu, ya berapa misalnya 25 gram, ya. Karena nggak mungkin kita cc ini, cc ini dia canangnya, ya. Tapi kalau ditimbang itu kan bisa. Ya. Oh 30 cc. Oh 40 cc, oh 50 cc, 50 gram, berarti itu setara dengan 50 cc. Hitungannya untuk umur muda kayak gitu kalau di rumah sakit. Hati-hati kalau misalnya kita mau cuci, tapi kalau pas ujian nggak usah cuci. Adalah, ya kalau ibunya kalau ada juga bayi adik, nanti saya kesini lagi enggak? Ya, nanti. Jadi teman-teman bisa RTL-in ibu ini alhamdulillah pengeluaran feses sudah kami lakukan, sudah tidak terjadi distensi abdomen ya. Nanti jika terjadi distensi abdomen saya izin untuk melakukan prosedur ini kembali gitu ya, ataupun nanti saya 5 menit atau 10 menit akan kesini untuk melakukan observasi terhadap KU bayi. Bisa RTL itu tidak harus angel-angel gitu ya. Nanti